Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sabar selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan yang terhormat Pak Ridwan selaku Sekjur Jurusan Akuntansi dan yang terhormat juga dosen pembimbing saya Pak Agus Buntoro dan yang terhormat juga dosen penguji 1 Pak Tianto Mahatmyo dan dosen penguji 2 Pak Agus Buntoro dan yang saya cintai dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Klarinal dari kelas BK 6A. Puji syukur kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa melakukan sidang tugas akhir yang nantinya dalam pelaksanaan sidang tugas akhir ini menjadi sebuah syarat kelulusan bagi mahasiswa tingkat akhir khususnya D3 Keuangan dan Perbankan. Sebelumnya mohon maaf, eh, saya izin untuk mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya, Pak Bu, dengan judul efektivitas Badan Pendapatan Daerah dalam pengintensifan pelayanan dan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan berdasarkan prinsip Official Assessment System. Oke, dalam hal ini kita akan membahas mengenai 5 hal pokok, di mana 5 hal pokok ini menjadi sebuah dasar pada apa yang akan saya jelaskan ke depan. Yang pertama itu yaitu tentang pendahuluan, dan yang kedua itu tentang tinjauan pustaka, yang ketiga itu tentang gambaran umum perusahaan, yang keempat itu tentang pembahasan, dan yang kelima itu tentang sebuah penutup. Untuk mengawali sebuah presentasi, di sini saya ingin menjelaskan terkait latar belakang penulisan tugas akhir saya, di mana latar belakang penulisan tugas akhir saya tentang perpajakan bumi dan bangunan itu diterapkan dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana pasal tersebut menjadi landasan dasar saya dalam mengambil dan mepresentasikan serta melebarkan dalam artian pengertian dan sub pokok dari mulai dari bab pertama sampai dengan pembahasan dan penutup, di mana pendasaran atas penyesuaian tersebut dalam pasal tersebut dan penyesuaian terhadap pajak ditunjukkan terhadap 4 tujuan yang tertera pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang meliputi perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian yang disesuaikan dengan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Selain dari tujuan pembukaan UUD, di sini saya juga berdasarkan atas 6 fungsi utama dalam keuangan negara, yaitu seperti otorisasi, perencanaan, pengawasan, anggaran negara, distribusi, dan stabilisasi yang pastinya bersumber dari penerimaan pajak. Dalam hal tersebut, di mana nanti saya akan menjelaskan terkait kontribusi lebih wajib pajak dengan penerimaan pajak yang bersumber dari pendapatan wajib pajak dengan membayar dalam pajak bumi dan bangunan. Seperti yang kita ketahui, pajak menjadi sebuah kewajiban yang harus dibayarkan dan wajib dibayarkan kepada wajib pajak, di mana peraturan tentang mengenai pembayaran pajak itu bersifat memaksa. Dan dalam pengertian lain, pajak dipungut dan pajak mempunyai 80% lebih dialokasikan negara untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, hingga lingkungan hidup. Kemudian pada proses pelaksanaannya terdapat aturan hukum yang harus disesuaikan dengan sebuah prinsip perpajakan. Salah satunya adalah Official Assessment System yang dapat memberikan beban dan wewenang untuk memperhitungkan pajak berdasarkan peraturan perpajakan daerah. Di mana Official Assessment System ini mampu menjadi sumber dalam fungsi perpajakan, di mana fungsi perpajakan ada 3, yaitu Official Assessment System
holding assessment system, dan yang terakhir ntar bakal saya jelaskan dalam sebuah pembahasan nantinya. Oke, dalam penyusunan sebuah tugas akhir, di sini saya mempunyai kerangka pemikiran. Dalam penyusunan tugas akhir, ada 4 kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu tentang pembukaan UUD 1945. Itu adalah dasar fondasi saya dalam menentukan pembahasan di perpajakan, di mana negara dapat mengoptimalkan sumber pendanaan APBN, anggaran pendapatan belanja negara, yang mana APBN tersebut 80% bersumber dari perpajakan. Kemudian masuk terhadap bagian dasar selanjutnya, yaitu tentang Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang Perpajakan tersebut berupa PPh, PPN, cukai, biaya keluar masuk, dan PBB. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pedoman pengelolaan PBB P2, di mana pengelolaan PBB P2 diperhitungkan melalui mekanisme perencanaan dan pengelolaan PBB P2. Kemudian selanjutnya adalah Official Assessment System, di mana Official Assessment System ini merupakan sebuah prinsip perpajakan tentang PBB P2 yang memperhitungkan atas dasar peraturan perpajakan daerah. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan metode yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir, di mana tujuan tersebut adalah suatu hal yang menjadi dasar saya dalam mencapai tujuan dalam proses pemeriksaan dan terkait perpajakan serta penelitian yang telah saya lakukan selama 6 bulan ke belakang, dengan metode-metode yang pastinya itu menunjang saya dalam melakukan sebuah penulisan tugas akhir. Oke, yang pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui penyesuaian antara pelayanan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan sebuah prinsip perpajakan, di mana prinsip perpajakan tersebut yang saya ambil adalah Official Assessment System, di mana Official Assessment System ini merupakan pajak yang wewenangnya itu diurus oleh wajib pajak sendiri, entah itu perhitungannya, entah itu pemeriksaannya, dan yang lain sebagainya. Lembaga perpajakan hanya mengakomodir terhadap pemeriksaan lebih terhadap perhitungan yang telah diperhitungkan oleh wajib pajak. Nah, dalam pelayanan PBB ini, saya melakukan pemeriksaan apakah benar PBB P2 tersebut yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan prinsip yang ada dalam perpajakan internasional, yaitu Official Assessment System. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam melakukan metode penelitian, saya menggunakan 2 metode, yaitu metode observasi dan metode dokumentasi. Metode observasi di mana saya melakukan pemungutan secara langsung pada penerapan perhitungan peraturan perpajakan dengan melakukan pelayanan atau pemeriksaan sesuai dengan prinsip Official Assessment System, yang mekanisme perhitungan perpajakan sepenuhnya diperhitungkan oleh instansi pemungut pajak. Kemudian metode penulisan yang saya gunakan selanjutnya adalah dengan dokumentasi, di mana dokumentasi tersebut bersumber dari Undang-Undang Perpajakan, kemudian buku yang bersumber, kemudian keputusan menteri, kemudian buku pedoman pengelolaan PBB 2, dan referensi lainnya yang bersumber dari internet ataupun buku-buku lainnya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang tinjauan pustaka tugas akhir yang termasuk dalam bab 2. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang fungsi perpajakan. Fungsi perpajakan, pajak di sini mempunyai 2 fungsi, Bapak sekalian, yaitu fungsi yang pertama adalah fungsi budgeter yang berfokus kepada pengelolaan secara sistematis yang didasarkan atas riwayat historis. Jadi fungsi budgeter ini mempunyai historis yang sangat esensial dalam
sumber penerimaan negara, baik rutin maupun pembangunan. Sistem pengelolaan ini dilakukan dan dikelola dalam bentuk penerimaan dan dikendalikan secara sistematis agar sumber penerimaannya dapat masuk ke dalam kas negara. Kemudian yang kedua adalah fungsi regulator yang membahas mengenai kebijakan sosial dan ekonomi, di mana kebijakan sosial dan ekonomi tersebut digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Misalnya adalah pengenaan PPNBM yang dikenakan oleh barang mewah. Kemudian selanjutnya adalah jenis perpajakan. Perpajakan dibedakan menjadi 3 jenis menurut sifatnya, yang terdiri dari indirect tax dan yang kedua yaitu direct tax. Indirect tax sendiri ini adalah pajak yang dibayarkan dan dialihkan oleh seorang lain sebagai kuasa yang telah diberikan kepercayaan kepada wajib pajak dengan memiliki surat ketetapan. Surat ketetapan pajak yang pengenaannya dilakukan berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu atau kejadian tertentu. Contohnya adalah contoh dari indirect tax adalah PPN, pajak bea masuk, dan pajak ekspor. Kemudian yang kedua adalah direct tax. Direct tax itu merupakan pajak yang proses pembayaran tidak dapat dibebankan oleh orang lain dan harus dikenakan surat ketetapan pajak yang dipungut secara langsung secara berkala. Contoh direct tax adalah PBB dan PPh. Jadi PBB yang akan kami bahas itu mempunyai fungsi dari direct tax itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu menurut objek dan subjek pajak, di mana menurut objek dibagi menjadi dua, yaitu objektif dan subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang sifat pemungutannya berfokus pada objek pajak, baik berupa benda, sistem prosesnya, maupun kejadian mutlak yang memunculkan kepekaan terhadap hal wajib dalam membayar pajak. Contoh pajak objektif adalah PPN, PBB, dan PPNBM. Kemudian selanjutnya yaitu pajak subjektif. Pajak yang sifat pemungutannya berfokus pada subjek pajak, yaitu orang pribadi yang telah memiliki NPWP, serta bentuk kewajiban dalam membayar pajak secara berkala. Contoh pajak subjektif itu adalah PPh, pajak penghasilan. Kemudian yang terakhir jenis perpajakan yaitu berdasarkan instansi pemungutannya yang terdiri atas pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang sumbangan wajib yang diberikan oleh kepada wajib pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat kepada warga negara untuk kepentingan pembangunan nasional. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat yang berfokus terhadap warga daerah-daerah tersebut berdasarkan dengan domisili dari setiap wajib pajak. Kemudian selanjutnya yaitu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang tadi telah saya jelaskan, di mana pemungutan pajak itu ada 3, yaitu withholding system, self assessment system, dan yang terakhir adalah official assessment system. Apa itu withholding system, self assessment system, official assessment system? Withholding system itu sendiri adalah sistem pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dengan sebuah perhitungan yang menentukan besarnya pajak yang terutang dan harus dibayar oleh wajib pajak, baik untuk mengajukan keringanan, membayar pajak, potongan pajak, dan lainnya. Contohnya adalah PPh pasal 21. Kemudian selanjutnya adalah self assessment system. Self assessment system adalah sistem penarikan membayar pajak yang dalam perhitungannya memperhitungkan jumlah pajak terutang dilakukan langsung oleh masyarakat selaku wajib pajak, di mana wajib pajak biasanya memperhitungkan pajak berdasarkan nominal tertentu karena wajib pajak mempunyai hak untuk menghitung jumlah besaran dari setiap pajak yang terutang. Kemudian selanjutnya adalah official assessment system. Official assessment system sendiri di mana wajib pajak mempunyai sifat pasif dalam melakukan perhitungan pembayaran pajak dan besaran pajak yang terutang ditentukan oleh petugas yang nantinya
akan dikeluarkan surat ketetapan pajak yang hasilnya akan diberikan langsung kepada wajib pajak yang nantinya dijadikan sebagai landasan dalam menentukan jumlah besarnya pajak dari terutang tersebut. Oke, selanjutnya adalah gambaran umum perusahaan pada Badan Pendapatan Daerah, di mana Badan Pendapatan Daerah tersebut didirikan pada tanggal 11 September 1952 yang awalnya dikenal sebagai nama Kantor Urusan Pajak, di mana pendapatan daerah DKI Jakarta awalnya bernama Kantor Urusan Pajak dengan mengubah nama dan struktur organisasinya sesuai dengan situasi pada saat itu. Hingga tahun 1966, Kantor Urusan Pajak berubah nama menjadi Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta. Masuk terhadap poin kedua, yaitu tentang dasar fungsi pembentukan, di mana fungsi pembentukan tersebut mengedepankan pokok-pokok yang mengatur tentang susunan organisasi dan segala peraturan mengenai perpajakan dan tata kelola. Kemudian selanjutnya yaitu tentang perubahan nama, yang awalnya didirikan dengan nama Kantor Urusan Pajak pada tahun 1952, kemudian berubah menjadi Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta. Kemudian lambat laun dengan waktu yang mungkin cukup lama, dia berubah kembali menjadi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Dan yang ketiga yaitu dia berubah menjadi BPRD atau Badan Pajak dan Retribusi Daerah, yang pada sekarang berubah kembali yang namanya kita kenal yaitu dengan Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah. Oke, selanjutnya yaitu tentang visi dan misi Badan Pendapatan Daerah, di mana visi dan misi tersebut adalah menjadi arah gerak dan tujuan dari pembentukan Bapenda. Visi dari Badan Pendapatan Daerah yaitu menjadikan Badan Pendapatan Daerah yang mampu mewujudkan kemandirian fiskal dalam pembangunan Kota Jakarta. Untuk mewujudkan visi di atas, maka Badan Pendapatan Daerah memiliki misi yang harus dicapai, yaitu yang pertama, optimalisasi penerimaan pajak daerah, yang kedua, optimalisasi penerimaan retribusi daerah. Selanjutnya masuk terhadap bab 4, yaitu tentang pembahasan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Sistem pelayanan dan pemungutan PBB yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah menggunakan prinsip official assignment system. Sistem yang pemungutan pajaknya membebankan wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang kepada petugas perpajakan, di mana wajib pajak bersifat pasif dan akan mendapatkan surat ketetapan atau surat pembayaran pajak terutang yang biasa kita kenal dengan SPPT, yang telah ditentukan oleh petugas pajak untuk segera dilakukan pembayaran perpajakan oleh wajib pajak. Persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan SPPT terbagi menjadi dua, yaitu untuk warga DKI Jakarta dan non warga DKI Jakarta, di mana persyaratan warga DKI Jakarta harus mempunyai data PBB, nomor KTP, nomor HP, dan alamat email. Sedangkan di luar DKI harus mempunyai data PBB, NPWP, nomor HP, dan alamat email. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang proses pembuatan sampai mendapatkan SPPT atau elektronik SPPT. Yang pertama, prosedur yang pertama yaitu wajib pajak dapat mengunjungi laman https pajakonline.jakarta.go.id. Kemudian memilih pada menu SPPT yang terletak di kanan atas. Kemudian yang kedua, setelah masuk terhadap menu SPPT, wajib pajak dapat memilih menu SPPT yang kemudian diarahkan ke klik pendaftaran SPPT yang terletak di pojok kanan atas. Oke, kemudian yang ketiga, di mana setelah memilih menu daftar SPPT, kemudian akan muncul tampilan data objek pajak dan data pengunduh, di mana data objek pajak, wajib pajak harus mengisi nomor PBB, nama wajib pajak sesuai SPPT, dan tahun SPPT. Kemudian selanjutnya yaitu data pengunduhan pilih perorangan. Untuk domisili Jakarta, pilih pengunduh DKI Jakarta, yang kemudian akan diarahkan untuk mengisi NIK dan hubungan pengunduh dengan wajib pajak. Selanjutnya isi nomor HP dan alamat email. Dan selanjutnya prosedur kelima,
untuk domisili di luar DKI Jakarta, pilih perorangan dan pilih pengunduh luar DKI Jakarta yang kemudian akan diarahkan untuk mengisi NPWP. Dan hubungan pengunduh dengan wajib pajak selanjutnya isi nomor HP dan alamat email. Prosedur selanjutnya adalah untuk pendaftaran SPPT badan atau perusahaan yang mempunyai PBB di DKI Jakarta, pilih badan dan pilih pengunduh luar DKI Jakarta yang kemudian akan diarahkan untuk mengisi NPWP dan hubungan pengunduh dengan wajib pajak. Selanjutnya isi nomor HP dan alamat email. Untuk prosedur yang ketujuh, setelah itu wajib pajak akan mendapatkan notifikasi verifikasi sistem pada registrasi SPPT. Setelah itu wajib pajak dapat mengecek email yang terdaftar dan akan mendapatkan pesan masuk dari Bapenda DKI Jakarta. Oke, kemudian pembahasan selanjutnya setelah kita melakukan pendapatan SPPT, di sini kita akan membahas terkait pelayanan pajak yang memuat terhadap 5 tahap. Tahap yang pertama adalah pengajuan keberatan, di mana pengajuan keberatan dapat diajukan oleh wajib pajak secara tertulis, baik perorangan ataupun kolektif untuk SPPT dan secara perseorangan untuk SKPD. Wajib pajak melakukan pengajuan keberatan meliputi luas dan nilai objek PBB P2 yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan, di mana keberatan yang dimaksud harus diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal surat penerbitan diterima, kecuali apabila wajib pajak berada dalam keadaan di luar kuasanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengajuan banding. Wajib pajak dapat melakukan pengajuan banding secara tertulis apabila terdapat sebuah keputusan pengajuan keberatan yang tidak jelas dengan mengajukan maksimal 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Dan yang ketiga yaitu pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2. Apabila pembayaran PBB P2 lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka wajib pajak dapat melakukan pengajuan atas pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 kepada kepala daerah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, pengajuan pembetulan SPPT, SKPD, STPD, SKPDLB, PBB 2, wajib pajak dapat melakukan pengajuan atas kesalahan penulisan atau kesalahan dalam melakukan perhitungan kepada kepala daerah dan disampaikan langsung kepada kantor Badan Pendapatan Daerah. Kemudian tahap yang terakhir yaitu pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan dan STPD PBB P2. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang, serta dapat mengurangi ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan wajib pajak untuk membayar atau kondisi tertentu dari objek pajak. Kemudian selanjutnya setelah pelayanan, di sini kita masuk terhadap pemeriksaan dalam realisasi penerimaan perpajakan. Dasar pemeriksaan, di mana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256 PMK 03 2014 menjelaskan bahwa pemeriksaan PBB dapat meliputi berdasarkan pengumpulan bahan yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan, tim audit yang terdiri dari seorang supervisor. Kemudian kegiatan pemeriksaan dilakukan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan atau KKP yang meliputi prosedur pemeriksaan, keterangan, data hasil pengujian, penilaian, serta kesimpulan hasil dari pemeriksaan. Kemudian selanjutnya yaitu laporan hasil pemeriksaan yang meliputi 7 laporan hasil pemeriksaan. Yang pertama yaitu identitas subjek dan objek pajak, yang kedua pembukuan pencatatan wajib pajak, yang ketiga data atau informasi yang diberikan, yang ke-5 uraian hasil dari pemeriksaan, yang ke-6 perhitungan EPBB yang terutang, yang terakhir kesimpulan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah pengujian metode, di mana pengujian metode dilakukan dengan mengedepankan 2 metode, yaitu metode intensifikasi dan metode ekstensifikasi. Apa itu metode intensifikasi dan ekstensifikasi? Metode yang pemungutan intensifikasi, kita bahas intensifikasi terlebih dahulu, di mana pemungutan subjek dan objek pajak yang dilakukan dengan melakukan perhitungan potensi penyuluhan dan pemeriksaan langsung yang melibatkan unsur pemerintah secara efektif dan efisien dengan memberikan target kepada penerimaan pajak dari data wajib pajak yang telah terdaftar oleh Direktur Jenderal Perpajakan. Kemudian yang kedua yaitu tentang ekstensifikasi. Ekstensifikasi, di mana petugas pajak harus melakukan pendataan ulang menyesuaikan dengan kondisi objek pajak sehingga terjadinya NJOP atau nilai jual objek pajak yang kemudian akan dicatat
untuk meningkatkan target wajib pajak terhadap laporan hasil pemeriksaan. Ekstensifikasi ini juga dilakukan untuk meningkatkan target wajib pajak dengan usaha-usaha baru dengan melakukan pendataan atau pendaftaran baru. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan final dari tugas akhir yang telah saya paparkan, di mana proses pelaksanaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah benar adanya menggunakan prinsip official assessment system, di mana sistem perpajakan ini jumlah besaran pajak terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian membayar pajak terutang yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah. Dalam pelayanan yang diberikan meliputi beberapa tahapan, mulai dari wajib pajak dapat mengajukan keberatan, mengajukan banding, mengajukan kelebihan membayar pengajuan penghapusan atau pengurangan dalam mekanisme administrasi. Wajib pajak juga dapat mengikut proses pembayaran mengenai mekanisme online dan sepenuhnya dari Badan Pendapatan Daerah melakukan proses pelayanan yang dimaksud. Tetapi tidak hanya pelayanan yang ditekankan, proses pembenaran dalam penyampaian juga menjadi tolak ukur dalam pelayanan yang dimaksud. Ketika ada kekurangan data atau sebagainya, Badan Pendapatan Daerah tidak bisa mengkonfirmasi perihal pengaduan pelayanan dan atau pemasukan dari wajib pajak karena setiap mekanisme harus dilakukan proses pemeriksaan baik dari wajib pajak yang akan melaporkan atau instansi terkait ketika memberikan balasan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap laporan dari tugas akhir yang telah saya susun terhadap PPT. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata ataupun tutur kata yang mungkin salah saya artikan. Mohon maaf. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.